Ya, selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu dengan Pak Yohanes. Kita akan melanjutkan materi kita berikutnya di KD 3.2 ya. Di situ diminta kita menyanyikan sebuah lagu daerah secara dua suara ya. Nah, lebih tepatnya yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana cara kita bisa menyanyikan lagu daerah dengan dua suara terlebih. Jadi ini sesuai dengan permintaan kompetensi dasar 4.2. Tetapi sebelum itu kita pastinya harus terlebih dahulu memahami ya, bagaimana teknik menyanyikan lagu dengan dua suara. Nah, jadi sebelum kita masuk ke teknik-teknik apa saja yang harus kita pelajari, nah mari kita coba lihat terlebih dahulu video berikut ini ya. It's dramatic. We're not going to make it. We'll never see the light again. But I will keep on going till the end. Yeah, 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 yeah. Our ship has faced a hurricane, but I will keep on going. My soul will sing, and I will keep on going Oke. Nah, apa pendapatmu tentang video tersebut? Nah, oke lah, coba kamu pikirkan dulu deh. Nah, saya yakin apa yang kamu pikirkan saat ini banyak ya, dan berbeda-beda pasti mungkin pendapat kalian. Tapi saya yakin secara keseluruhan sama. Jadi dari awal sampai selesai tadi ternyata kita agak ditipu gitu ya. Ternyata kualitas dari penyanyi tersebut sangat tidak menguasai teknik vokal, sehingga ketika tadi dia bernyanyi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dan lebih parahnya lagi dia tidak menyadari kalau dia nyanyi itu salah. Nah, tentunya di sini kita akan mempelajari bagaimana supaya kita terhindar dari bernyanyi yang salah seperti penyanyi barusan ya. Nah, tentunya ada beberapa teknik-teknik yang minimal kita harus pelajari terlebih dahulu lah ya. Karena teknik-teknik ini akan benar-benar membantu kita nanti ketika kita mulai menyanyikan lagu daerah ya, secara dua suara ya. Nah, langsung saja yang pertama, teknik apa saja yang perlu kita pelajari ya. Nah, yang pertama adalah intonasi. Satu hal yang paling penting ketika kita bernyanyi itu adalah intonasi ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi pada waktu video tadi kamu lihat, kamu dengar ya, hampir sebagian besar intonasi yang dinyanyikan atau intonasi pada lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi tadi itu sebagian besar salah. Dan lebih parahnya itu tadi, dia tidak tahu kalau itu salah ya. Dia pede saja, dia enjoy saja menikmati nyanyiannya, lagunya gitu ya. Kalau kamu tadi perhatikan baik-baik, secara seksama pengiring yang main keyboard tadi itu ekspresinya sangat luar biasa gitu ya. Kalau kamu tadi cermati baik-baik ya, selain penyanyinya gitu ya, sangat terganggu sekali gitu tadi ekspresinya ya, pemain keyboard yang di belakang tadi ya. Nah, yang paling parah tadi kan sound engineer-nya gitu ya, bagaimana dia harus berusaha untuk menjadikan suaranya yang jelek tadi ketika proses perekaman itu menjadi sebuah suara yang bagus. Nah, baca itu pembohongan kan gitu. Nah, jadi apa sih itu intonasi? Jadi intonasi ini bicara mengenai bagaimana ketika kita menyanyikan sebuah lagu, nadanya itu harus tepat
benar gitu ya, pitch-nya terkontrol dengan baik, bisa menjaga sebuah melodi nada itu secara tepat. Nah, itu intonasi, ini hal yang paling penting. Sebagus apa suaramu, sebagus apapun suara kita, memiliki karakter suara yang jernih dan lain sebagainya, tetapi ketika kita bernyanyi, intonasi kita tidak bisa perhatikan baik-baik, kita tidak bisa jaga baik-baik, hasilnya akan parah seperti tadi ya. Itu intonasi. Jadi ketika kita bernyanyi, hal ini harus kita benar-benar perhatikan. Nah, bagaimana Pak cara kita supaya bisa menjaga sebuah intonasi lagu itu dengan baik ya? Memang sih ini bukan perkara yang mudah ya, bukan perkara yang mudah, karena Pak Yohanes juga merasakan, dan Pak Yohanes juga punya teman yang pada waktu itu ketika bernyanyi dia nggak tahu kalau melodinya salah, tapi dia enjoy saja seperti ya barusan ya penyanyi yang kita lihat tadi. Nah, salah satu cara yang pada waktu itu Pak Yohanes coba pelajari adalah kita belajar yang namanya solfeggio ya. Solfeggio itu belajar bagaimana kita bernyanyi, nada demi nada harus bisa kita nyanyikan dengan tepat ya. Tentunya dari teknik dasar yang sederhana solfeggionya, solmisasi ya, do re mi fa sol la si do nya ya. Seperti itu. Nah, sekali lagi memang ketika ada seseorang yang memang sangat parah, anggap aja seperti itu, dalam kepekaan rasanya terhadap sebuah nada, ini memang perlu bimbingan khusus ya, seperti itu. Tapi saya yakin sekali untuk kalian semuanya sebenarnya tidak memiliki kemampuan yang separah tadi lah. Artinya saya yakin sekali kemampuan intonasi atau kemampuan vokal kalian cukup baik lah, cukup baiknya. Nah, selain intonasi, apalagi yang harus kita pelajari ya, harus kita perhatikan saat kita bernyanyi ya, pastinya artikulasi ya. Nah, artikulasi ini bicara bagaimana ketika kita mengucapkan kata-kata atau suara itu terdengar dengan jelas. Sehingga apa? Sehingga pesan lagu yang ada pada lagu tersebut pastinya bisa diterima. Kita yang mendengarkan lagu tersebut memahami pesannya apa, maknanya apa, ya seperti itu. Itu dengan catatan kalau pengucapan kata-katanya benar, terdengar jelas. Nah, ini sesuatu yang ya anggap aja sebenarnya sederhana gitu ya, tetapi ada juga beberapa orang atau beberapa penyanyi ketika bernyanyi hal ini kurang diperhatikan, sehingga ada beberapa kata atau ada beberapa kalimat yang kita sebagai pendengar tidak bisa menangkap maksudnya apa itu karena pengucapannya kurang jelas. Nah, ini artikulasi. Berikutnya yang perlu kita perhatikan baik-baik adalah sikap badan ya. Jika memang kemampuan kita dalam teknik vokal atau kemampuan vokal kita ini masih dalam proses belajar ya, sikap badan ini benar-benar harus kita perhatikan ya. Karena salah satu sikap badan yang ideal, yang sempurna, yang baik bagi pemula ya, dengan cara kita berdiri tegap ya, anggap aja seperti itu, tidak dengan cara membungkuk ya, dengan duduk dan lain sejenis, tetapi dengan sikap badan berdiri tegak, rileks, santai, itu menjadi salah satu sikap badan yang sempurna ketika kita baru belajar untuk bernyanyi sebuah lagu ya. Nah, ini tentunya akan berpengaruh pada artikulasi nanti ya. Sikap badan kita yang tidak benar atau ketika kita terlalu banyak melakukan sebuah pergerakan yang akhirnya menyita energi kita, itu sedikit banyak nanti akan mempengaruhi ke teknik-teknik yang lain ya, bisa intonasi dan artikulasi ini ya. Kemudian bentuk posisi mulut ini juga mempengaruhi nanti ketika kita mengucapkan sebuah kata-kata ya. Artinya apa? Posisi mulut ini harus benar-benar kita latih. Artinya ketika kita menyanyi, kata demi kata itu harus kita ucapkan dengan jelas, dengan cara membuka menutup mulut itu seideal mungkin ya. Membuka mulut, menutup mulut seideal mungkin, karena cukup banyak beberapa anak-anak yang selama ini Pak Yohanes lihat ketika bernyanyi ini mau buka mulut susah ya, mau buka mulut susah, artinya tidak ideal gitu ya, tidak ideal, sehingga memang akhirnya
suara yang dihasilkan bisa berpengaruh ke artikulasi dan juga bisa berpengaruh kepada kekuatan power tenaga dari penyanyi tersebut ya. Nah, berikutnya adalah latihan vokalisisnya. Latihan vokalisis ini juga bisa bicara mengenai bagaimana kita memperhatikan kata demi kata ya, kata demi kata yang terdapat dalam lagu tersebut ya. Seperti a e u e-nya, a i u e o-nya ya. Jadi hal ini harus benar-benar kita pelajari bagaimana posisi bentuk kita kalau a, e, i, o, u. Ini salah satu latihan vokalisis yang bisa kita lakukan ya untuk supaya kita bisa mendapatkan sebuah artikulasi yang baik. Nah, kemudian selain itu juga ada yang namanya teknik pembentukan bunyi vokal ya. Ada teknik pembentukan bunyi vokal, ada teknik yang namanya pembentukan bunyi konsonan ya. Apa sih itu yang dimaksud dengan pembentukan bunyi vokal ya? Jadi bunyi vokal itu dihasilkan oleh udara ya dari paru-paru yang tidak disertai hambatan. Pembentukan bunyi vokal bergantung dari posisi bibir, maju mundur lidah dan tinggi rendah lidah kita gitu ya. Jadi pembentukan bunyi vokal ini berkaitan mengenai apa? Posisi bibir, maju mundur lidah, tinggi rendah lidah. Jadi bisa disebut ini adalah alat-alat artikulasi. Jadi kita bisa bicara dengan jelas seperti ini, seperti Pak Yohanes pada waktu bicara seperti ini bisa mengucapkan sebuah kata-kata dengan jelas. Itu salah satu faktornya karena alat-alat artikulasi yang ada di dalam diri Pak Yohanes di daerah kepala ini seperti bibir, lidah, mulut, gigi, anak tekak, tenggorokan itu berfungsi dengan baik, kita manfaatkan dengan baik. Seperti itu. Kalau bentuk maju mundur lidah kita itu tidak tepat, ya otomatis akan mengganggu ketika kita mengucapkan sebuah kalimat. Ya. Berikutnya adalah teknik pembentukan bunyi konsonan ya. Apa sih itu pembentukan bunyi konsonan? Kalau bunyi vokal dihasilkan oleh udara dari paru-paru disertai hambatan ya. Bunyi konsonan bergantung pada peran lidah sebagai artikulator dan sasaran titik artikulasi. Jadi bunyi konsonan itu bergantung pada peran lidah ya, sekali lagi ya. Bergantung pada peran lidah sebagai artikulator dan sasaran titik artikulasi. Jadi memang ketika kita bernyanyi, ketika kita tidak benar-benar menempatkan lidah kita di dalam posisi yang benar, akan sangat menjadikan kejelasan kalimat yang akan kita ucapkan itu benar-benar bisa terganggu. Kamu bisa bayangkan saja lah ya, kalau orang yang terkena penyakit stroke ya. Orang yang terkena penyakit stroke itu kan biasanya saraf-saraf sebelah badan gitu kan terganggu. Nah, otomatis alat-alat artikulasinya itu tidak bisa berjalan dengan sempurna. Makanya kalau kamu mendengarkan orang stroke ngomong, dia nggak bisa jelas. Karena alat-alat artikulasinya itu tidak bisa berfungsi dengan normal. Itu peran lidahnya, itu saraf lidahnya itu tidak bisa berfungsi dengan normal. Sehingga akhirnya ketika dia bicara, ya tidak bisa mengucapkan kalimat dengan jelas karena sudah terganggu sarafnya. Nah, berikutnya apa? Resonansi. Resonansi itu di situ dikatakan bahwa resonansi ini adalah teknik vokal yang berkaitan erat dengan banyak rongga dalam tubuh manusia, itu resonansi ya. Jadi resonansi juga berfungsi untuk menciptakan warna, suara dan huruf hidup. Nah, kemudian juga resonansi itu bicara mengenai suara yang ditimbulkan akan semakin bulat jika semakin banyak udara terdapat dalam rongga resonansi sehingga membuat udara itu ikut bergetar. Nah, resonansi kalau Pak Yohanes boleh mengambil contoh gitu ya. Sederhananya itu kalau kita memainkan gitar ya.
gitar itu ada ruang resonansinya. Ruang resonansi gitar itu di mana? Di tubuh gitar itu sendiri. Nah, kita kalau main gitar, kita tutup lubang resonansinya itu, nah, suaranya tidak akan terdengar dengan jernih kalau kita tutup rapat-rapat ya. Jadi ketika selama ini kita main gitar akustik ya, yang memiliki badan, yang memiliki lubang di tengahnya, hole-nya itu bisa terdengar dengan jernih karena ketika senar dawa itu dipetik akan diolah di ruang resonansi tadi sehingga bergetar dan menghasilkan suara yang jernih. Demikian juga ketika kita bernyanyi ya, seperti itu. Lanjut, berikutnya adalah prasering. Ini mungkin poin yang sebenarnya bagi kita biasa saja gitu ya. Jadi prasering itu bicara mengenai bagaimana kita memenggal ke sebuah kalimat lagu menjadi bagian-bagian pendek yang tetap dapat memiliki kesatuan arti ya, mudah dimengerti dan memperhatikan kesesuaian isi kalimat ya, pemenggalan sebuah kalimat lagu secara benar gitu loh ya, sehingga arti dari kalimat tersebut ini tetap bisa tertangkap dengan baik. Ini sedikit banyak ada kaitannya dengan artikulasi tadi. Kemudian ada dua jenis prasering, yaitu kalimat bahasa dan prasering kalimat musik ya. Itu ada di halaman 55, halaman 56 ya. Lanjut, ini poin yang cukup penting ya, yaitu mengenai pernapasan ya. Mengenai pernapasan ya. Kurang lebih ada 3 jenis teknik pernapasan yang bisa dipakai dalam bernyanyi ya, seperti itu. Yaitu ada pernapasan dada, ada pernapasan perut, ada pernapasan diafragma ya. Tapi sebenarnya apa sih itu pernapasan dalam sebuah lagu ya? Jadi pernapasan adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru ya. Yang pertama tadi pernapasan dada. Nah, prosesnya bagaimana? Proses masuknya udara ke dalam paru-paru sehingga roda dada membusung ke depan. Jadi ketika kita menghirup udara, kita simpan udara itu di dalam rongga paru-paru ya, di dalam rongga dada lagi pastinya. Sehingga apa? Rongga dada ini tertekan dan membusung ke depan ya. Teknik ini kurang tepat ya kalau dipakai untuk bernyanyi karena apa? Kita akan mudah cepat lelah ya, suara yang dihasilkan tidak stabil ya, kemudian udara yang dikeluarkan kurang teratur ya, seperti itu. Jadi teknik ini kurang disarankan sebenarnya ya. Kemudian berikutnya adalah teknik pernapasan perut ya, proses masuknya udara ketika kita menghirup udara ke dalam rongga perut sehingga rongga perut ini tertekan ke depan ya, dapat menghasilkan bunyi dengan suara yang keras. Nah, ini salah satu kelebihannya adalah ketika kita teknik menyanyikan sebuah lagu dengan teknik pernapasan perut, suara yang kita hasilkan bisa berbunyi dengan keras gitu ya. Tetapi memang dampaknya apa? Suara yang dihasilkan bisa menjadi tidak murni. Kalau kamu mendengarkan orang bernyanyi dengan gaya-gaya seriosa, lagu-lagu klasik ya, hampir semuanya itu atau bisa dibilang semuanya itu menggunakan teknik pernapasan perut ya. Dulu pada waktu Pak Yoris kuliah juga yang selalu dianjurkan pada waktu kita bernyanyi ya menggunakan teknik pernapasan perut, karena lagu-lagu yang waktu itu kita nyanyikan ya lagu-lagu klasik memang kencang sekali suaranya, keras sekali seperti itu, dan saya juga udah rasakan seperti itu. Tetapi memang tadi suara yang dihasilkan itu tidak murni gitu ya, terlalu seolah-olah dibuat-buat gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pernapasan diafragma ya, yaitu proses masuknya udara ke dalam rongga diafragma atau rongga perut dan tulang rusuk, menghasilkan nafas panjang, santai, ringan, dan suara terdengar murni, suara asli. Nah, pernapasan diafragma ini memang yang sebagian besar direkomendasikan oleh setiap para penyanyi gitu ya, supaya bisa menghasilkan suara yang santai, ringan, panjang, dan terdengar murni gitu ya. Mungkin lo masih bingung, emang yang nggak murni bagaimana sih Pak? Yang murni bagaimana? Oke lah, mungkin Pak Yoris bisa contohkan misalkan lagu teknik gaya seriusnya kan gini ya. No 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 no. Nah seperti itu ya. Ini
gaya teknik menggunakan teknik pernapasan perut gitu ya. Terdengar suara yang kamu dengar itu nggak murni. Suara Pak Yohanes itu aslinya nggak seperti itu ya. Tapi kalau menggunakan teknik pernapasan perut memang hasilnya seperti itu. Nah, kalau suara aslinya kan na 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 na. Nah, seperti itu ya. Itu suara asli, suara murninya gitu loh. Nah, itu sebagai salah satu contoh saja ya. Jadi memang untuk melatih pernapasan diafragma ini memang perlu proses ya. Kamu harus benar-benar bisa memasukkan rongga udara itu ke dalam sebuah rongga diafragma, yaitu antara perut dan tulang rusuk gitu ya, sehingga baru menghasilkan napas yang panjang, santai, ringan, dan suara itu dengan murni dan suara asli. Memang salah satu, tapi memang di sini ada kelemahannya sih. Salah satu kelemahannya adalah dia suaranya cenderung tidak bisa maksimal. Artinya untuk menyanyikan suara keras itu agak sedikit kesulitan gitu ya. Seperti itu. Oke, itu mengenai teknik pernapasan. Nah, berikutnya adalah yang tidak kalah penting ya, yaitu mengenai ekspresi. Nah, ini menjadi bagian yang selama ini sulit untuk dilakukan anak-anak ketika bernyanyi, apalagi kemarin pada waktu kamu menyanyikan lagu daerah ya. Hampir sebagian besar kamu tidak bisa mengekspresikan lagu tersebut dengan baik. Alasannya apa? Nah, salah satu alasannya karena kamu belum mengetahui isi pesan lagu daerah. Karena apalagi lagu daerah tidak menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa daerah masing-masing, dan kita tidak tahu, kita hanya sebatas menyanyikannya dengan ekspresi sesuai dengan perasaan kita. Nah, bisa saja benar, bisa saja salah, ya seperti itu. Tapi sebagian besar, ya seperti kemarin yang kita pelajari pada waktu kita membahas mengenai menyanyi lagu daerah, ekspresinya sangat tidak masuk sekali ya. Nah, bagaimana sekali lagi kita bisa mengetahui atau bisa mengekspresikan sebuah lagu daerah dengan baik? Ya pastinya adalah kita harus mencari tahu terlebih dahulu ya, lagu daerah itu artinya apa, maknanya apa, pesannya apa, sehingga ketika kita sudah mengetahui itu semua, kita akan lebih mudah ya, akan lebih mudah untuk mengekspresikan lagu tersebut karena kita mengetahui maknanya. Nah, yang paling fatal kan adalah lagu itu misalkan menceritakan tentang ditinggalkan oleh seseorang gitu, tapi ketika kita menyanyikannya kebalikannya, justru malah kita menyanyikannya dengan happy, ceria, riang, semangat. Nah, seperti itu kan artinya kurang pas ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah penampilan. Nah, ini yang tidak bisa kita pungkiri dalam dunia entertain, musik yang kita sering lihat di televisi ya. Semua teknik tadi memang harus dikuasai, tetapi ketika kamu tidak bisa menampilkannya dengan baik, nah ini akan menjadi kurang. Penampilan ini maksudnya bagaimana ya Pak? Contohnya ya, kalau kamu menyanyi harus menggunakan busana yang bagus, busana yang sesuai, cocok, penampilanmu harus terlihat baik lah, terlihat bagus, mencirikan bahwa kamu ini adalah seorang penyanyi gitu loh. Yaitu bicara mengenai penampilan, kamu harus di make up baik-baik supaya kelihatan cerah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini memang sangat diperlukan ketika kamu sudah masuk dalam dunia entertain yang sudah diserot oleh orang banyak, kamu menyanyi di depan banyak orang, dan benar-benar penampilan ini juga harus kamu jaga. Meskipun ini sebenarnya bagi saya sih nggak terlalu penting, tetapi kalau sudah masuk dalam dunia entertain musik itu sangat-sangat diperhatikan gitu ya. Bahkan dulu saya masih ingat juga ada salah satu dewan juri ketika peserta itu masuk mau nyanyi disuruh pulang gitu. Gara-gara apa? Penampilannya nggak bagus sama sekali. Penampilannya nggak bagus, artinya make upnya belum terlihat sempurna ya. Meskipun memang akhirnya dewan juri ini biasa lah dihujat sama netizen ya, macam-macam alasannya ya, seperti itu. Oke lah. Jadi hal-hal tadi itu memang benar-benar harus kita perhatikan saat kita bernyanyi. Seperti itu. Nah, terutama apalagi kita bernyanyi secara dua suara atau lebih. Ini menjadikan teknik yang harus kita pelajari atau yang akan kita lakukan ini harus benar-benar kita maksimalkan seperti itu. Nah,
menyanyikan lagu daerah ya dengan dua suara pastinya kita di dalam lagu daerah tersebut ada suara satu, ada suara dua pastinya ya. Seperti itu. Suara satu itu apa sih Pak? Nah suara satu itu kalau Pak Yunus mau mengatakan sederhananya itu adalah suara asli melodi lagu tersebut. Suara asli dari melodi lagu tersebut. Nah seperti itu ya. Suara asli melodi dari lagu tersebut apa? Ya misalkan lagu Gundul-Gundul Pacul ya. Gundul-Gundul Pacul cul gembelengan. Nyunggi. Nah itu melodi utamanya, itu suara satunya gitu ya. Nah suara duanya itu apa? Suara duanya itu adalah suara di mana kita menciptakan melodi baru ya. Suara dua itu adalah melodi baru yang berfungsi atau yang menambah atau yang nanti akan dibuat untuk melengkapi suara satu dan tetap terjadi keharmonisan suara. Keharmonisan suara itu tetap nada suaranya seimbang dengan suara satu ya. Seperti itu, dan memang ini untuk mempelajari ini panjang kali lebar sebenarnya ya. Karena kita harus belajar mengenal apa itu ilmu harmoni. Ilmu harmoni itu belajar mengenai bagaimana cara menyatukan perbedaan-perbedaan nada tetapi tetap terjadi keselarasan. Nah itu loh, itu ilmu harmoni. Dulu Pak Yohanes waktu kuliah puyeng-puyeng juga nih materi ini gitu ya. Nah, tapi sederhana saja lah ya. Jadi itu suara satu ya. Jadi saya tidak minta kamu nanti atau kita menyanyikan sampai 4 suara gitu, enggak lah ya. Yang penting suara satu, suara dua cukup. Nah itu suara satu tadi sudah ya, suara asli melodi lagu tersebut. Nah kemudian kalau suara dua itu pengertiannya ada dua juga sebenarnya. Bisa itu nadanya lebih tinggi atau bisa juga nadanya lebih rendah dari melodi asli suara satu. Contohnya mungkin gini ya, kalau lagu Apuse kali lah ya. Lagu Apuse melodi suara satu kan gini. Apuse kokondao na 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 na, itu suara satunya kan? Suara melodi aslinya gitu ya. Kemudian suara duanya bagaimana? Suara duanya tadi kan pengertiannya ada dua. Bisa di atasnya suara satu atau di suara duanya atau di rendah, lebih rendah daripada suara satu. Kalau Pak Ya mau ngambil suara duanya di tinggi, solmisasinya kan gini ya, sol do mi re do kayak gitu ya. Itu solmisasinya. Kalau Pak Yohanes mau ngambil suara duanya bagaimana? Ya otomatis suara yang terdengar nanti lebih terdengar ya, terkesan memang terdengar lebih tinggi dibanding dengan suara satu. Apuse kokondao gitu ya. Apuse kokondao yarabe sorendoreri. Nah, itu suara duanya gitu ya, lebih terdengar tinggi gitu ya. Memang kalau seperti ini nggak bisa ya. Kita menyatukan jadi satu gitu ya, kecuali kalau Pak Yu ada partner khusus ya yang nanti pastinya akan kita lakukan nanti ketika kita tetap Zoom di pertemuan berikutnya ya. Nah berikutnya itu kalau suara dua di rendahnya ya, tadi kan apuse kokondao yarabe sorendoreri, suara satunya suara dua tingginya apuse kokondao yarabe sorendoreri. Nah itu suara duanya tinggi. Nah kalau suara duanya rendah gimana? Apuse kokondao yarabe sorendoreri. Nah beda lagi. Itu suara duanya tetapi terdengar di bawah suara satunya. Nah ini emang seharusnya kalau mau bagus ya ada 3 penyanyi gitu di sini ya. Saya Pak Yohanes suara satu misalkan, kemudian ada suara dua, suara tiga digabung jadi satu lebih enak ya. Jadi apuse kokondao suara satunya, suara dua tingginya apuse kokondao yarabe sorendoreri. Nah suara dua rendahnya apuse kokondao yarabe sorendoreri. Nah sampai sejauh ini saya harap kamu berusaha mendengarkan contoh yang Pak Yohanes berikan di sini ya. Dengan kamu bisa membedakan, menyanyikan perbedaan 3 suara yang tadi Pak Yohanes contohkan, itu bagi Pak Yohanes kamu sudah lumayan baik itu.
ya sudah lumayan baik, bisa membedakan, bisa menyanyikan ketiga suara yang berbeda tadi. Nah, ini nanti bisa saja akan berpengaruh ketika minggu depan kita duet, ya. Jadi minggu depan ya kita akan tatap muka, kita akan belajar, dan saya minta nanti tentunya pasti akan Pak Yohanes ajarkan dulu ya. Dalam pertemuan berikutnya saya suara satunya atau kamu suara satunya dan seterusnya, sehingga nanti kita bisa bernyanyi bersama gitu ya. Yang pasti Pak Yohanes di sini hanya baru bisa memberikan contohnya, dan untuk kita bisa mendalami mendalami cara bagaimana menentukan suara duanya baik di tinggi maupun di rendah. Nah, pertemuan kita berikutnya saat kita tetap muka dengan Zoom, Pak Yohanes akan contohkan gitu ya, untuk kita bisa menyanyikannya, dan kita ada alat bantu. Nah, seperti itu. Alat bantunya apa? Nah, minggu depan dalam pertemuan kita berikutnya kita akan saksikan seperti itu. Nah, jadi intinya gini, salah satu lagu daerah yang menjadi acuan Pak Yohanes yang harus kamu pelajari adalah lagu Apuse, ya, karena di sini kita belajar lagu daerah, nanti kita menyanyikan lagu Apuse ini dengan dua suara. Tadi Pak Yohanes sudah contohkan, meskipun di awal saja, tidak sampai selesai, ya seperti itu. Nah, saya pikir seperti itu. Ini materi yang cukup panjang, ya. Nah, sekarang kita melihat, orang atau penyanyi yang benar-benar sudah mempelajari teknik-teknik tadi itu akan menghasilkan sebuah teknik vokal yang terdengar merdu gitu ya. Kita coba dengarkan video berikut ini ya. Kita nyanyi biasa ya. Coba. Ini kan namanya cinta. Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Oke, dengan dirinya. Oke, ya seperti itu ya. Jadi itu ada suara satu dan suara dua tingginya. Ini kan namanya cinta, itu suara satunya. Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa, itu suara satunya. Kemudian kalau suara tingginya tadi gimana? Ini karena namanya. Dulu ya, apa ya coba ini cinta. Oh, dulu ya. Ini kan namanya cinta. Ini kan namanya cinta. Na 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 na. Na 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 na. So tunggu dulu ya, emang agak susah itu yang suara duanya ini ya, karena ini bukan lagu daerah, ini tadi Pak Yohanes dapat gitu ya, dan memang ini matching gitu ya, bagus antara suara satu dan suara duanya. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada. Oke, agak susah ini yang ini ya. Oke lah, intinya Pak Yohanes tidak mau kita menyanyikan bagian ini, karena untuk kasus yang ini ya, Pak Yohanes juga perlu belajar baik-baik untuk bisa menyanyikan suara tiganya gitu ya, untuk contoh lagu yang ini ya. Ini nanti akan kita pelajari ke depan ketika kita belajar mengenai lagu-lagu kontemporer ya. Kalau ini kan kita masih fokus ke lagu daerah ya. Jadi untuk pembagian suaranya lebih mudah. Kalau ini emang tekniknya agak lebih susah. Kenapa? Karena dia interval nada satu dengan nada yang lainnya tinggi ya. Jadi interval nadanya itu pola pergerakannya cepat dan naik turun gitu ya. Sehingga kita untuk benar-benar bisa menghasilkan suara dua tingginya dengan suara dua rendahnya itu perlu latihan khusus ya. Nah, jadi memang untuk yang ini kita tidak akan pelajari, kita tidak akan mencontoh yang ini ya, terutama lagu-lagu kontemporer. Nah,
khusus yang akan kita pelajari adalah lagu daerah seperti permintaan KD-nya gitu ya, permintaan KD-nya menyanyikan lagu daerah dengan dua suara. Oke, saya pikir itu ya untuk pertemuan kita pada hari ini, dan saya harap kamu bisa memahami dengan cukup baik. Nah, lebih detailnya minggu depan kita akan coba mempraktekannya ya. Saya pikir seperti itu. Selamat pagi, Tuhan berkati ya. Pak kita nyanyi biasa ya.